Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Puan mengaku banyak berdiskusi dengan JK berkaitan dengan isu politik terkini di tanah air. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertandang ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan Puan dengan Yusuf Kala membicarakan banyak hal, termasuk isu terkini seputar kondisi politik di tanah air. Puan mengaku dekat dengan Yusuf Kala sejak dirinya menjabat sebagai Menko PMK, sementara JK sebagai Wapres. Selain memuji masakan dari Mufidah, istri JK, Puan juga menyampaikan pesan khusus dari ibunya, Megawati Soekarno Putri. Saya tanya, Pak, terus terang saya menanyakan apa pandangan Bapak tentang politik terkini misalnya gitu. Beliau menyampaikan secara gamblang, panjang, dan itu menjadi masukan buat saya yang masih banyak harus belajar di dunia perpolitikan ini. Dan tentu saja saya sampaikan juga ke Pak JK, Pak ayo Pak kita harus semangat Pak mendukung perempuan, dukung perempuan. Karena anak-anak Pak JK ini ada Uni Lisa, Pak JK ini punya 5 putri dan cucu-cucu yang saya semuanya berapa? 4 putri, 1 putra, cucu ibu berapa yang perempuan? 8. Artinya, wah saya menjadi bagian dari keluarga Pak JK, jadi tambah setengah. Jadi kalau saya datang ke sini biasanya saya memang minta sama ibu, Bu saya mau makan di rumah ibu. Yusuf Kala mengakui Puan sudah bak anak baginya. Ia pun banyak memberi masukan soal kondisi terkini. Berkaitan dengan Pilpres 2024, JK melihat semua calon masih mempunyai kesempatan untuk menang. Kita bicara tentang keadaan, apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita hadapi akan datang. Ya, tentunya juga hal-hal yang perlu kita jalankan, perbaiki. Bicara kebangsaan lah, ya seperti itu. Mungkin Mbak Puan? Hah? Pilpres, ya tentulah masa tidak disinggung Pilpres. Ya, saya kan bilang semuanya optimis, semua ada kesempatan. PDP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo punya kesempatan, Anies punya kesempatan. Bertemu dengan JK, pesan khusus apa yang disampaikan Puan? Sementara itu, Yusuf Kala hingga saat ini masih menjadi tokoh senior di Partai Golkar yang menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju. Sinyal apa yang tersirat dari pertemuan keduanya? Tim TV One mengabarkan. Pertemuan Puan dengan JK terjadi di tengah memanasnya konstelasi politik di tanah air. Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani membawa agenda tersendiri. Sementara itu Yusuf Kala hingga saat ini pemirsa merupakan tokoh senior di Partai Golkar yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Lantas sinyal apa yang tersirat dalam pertemuan antara Puan dan JK? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia, kemudian juga ada politisi P3 yaitu ada Bang Ahmad Badawi, dan pengamat politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Pertama kita ingin ke pengamat politik terlebih dahulu. Mas Burhanuddin, kalau kita lihat dari pertemuan antara JK dengan Puan Maharani hari ini di kediaman pribadi dari Yusuf Kala, sinyal apa yang mungkin ingin disampaikan? Sinyal apa yang mungkin bisa kita tangkap? Ya, Tisa, kalau kita lihat dari sisi timing, pertemuan Mbak Puan dengan Pak JK itu hanya berbeda 1 hari dengan pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi. Jadi memang kita tidak perlu penasaran atau tidak perlu heran kalau dalam waktu-waktu ke depan banyak sekali pertemuan para tokoh penting berkaitan dengan Pilpres 2024. Jadi menurut saya hampir pasti pembicaraan berkaitan dengan Pilpres 2024, dan kita tahu Pak JK relatif punya kedekatan dengan Mas Anies Baswedan. Sementara saat yang sama Pak JK masih punya pengaruh di Golkar. Jadi kalau saya membaca pertemuan Pak JK dengan Mbak Puan, itu sudah dalam kerangka mempersiapkan Pilpres putaran kedua. Karena membaca peta elektoral hari ini, tidak ada satupun capres yang bisa memenangkan 1 putaran. Dan sepertinya Mbak Puan yang merupakan representasi PDI Perjuangan dalam memenangkan Mas Ganjar, itu sudah menghitung siapa saja tokoh-tokoh penting, termasuk
siapapun yang dianggap bisa didengar oleh Mas Anies untuk bisa diajak kerjasama di putaran kedua. Dan Mbak Puan yang punya rekod panjang kedekatan dengan Pak JK itu memprioritaskan untuk bertemu dengan Pak JK dalam kerangka mempersiapkan kalau koalisi pendukung Mas Anies gagal di putaran pertama, maka mereka diharapkan bisa mendukung Ganjar di putaran kedua. Nah, itu yang saya baca. Dan ini lagi-lagi tidak bisa dipisahkan dari pertemuan kemarin. Karena pertemuan kemarin kita tahu sudah membicarakan banyak hal, termasuk kemungkinan, ini isu yang kita dengar ya, mengajak Partai Demokrat bergabung ke pemerintahan. Dan kalau misalnya betul Partai Demokrat masuk ke dalam pemerintahan, dan ini sudah ditolak ya secara keras oleh elit PD Perjuangan, Mas Hasto misalnya menolak reshuffle, tetapi kalau misalnya Pak Jokowi ternyata mengakomodasi Mas Ahaye dalam reshuffle ke depan, itu sudah pasti kita bisa tafsirkan Presiden Jokowi lirikan matanya lebih condong ke Pak Prabowo ketimbang ke Mas Ganjar. Tapi lagi-lagi dua pertemuan penting dalam 2 hari terakhir ini menjadi semacam penanda yang memberikan clue penting ke arah mana Presiden Jokowi akan memberikan endorsement dan respon seperti apa yang diberikan oleh PD Perjuangan terhadap kemungkinan itu. Gamblang sekali ini penjelasan Mas Burhan. Pemirsa, kami juga sesungguhnya sudah mencoba untuk menghubungi dari pihak PDI Perjuangan, tapi hingga dialog ini berlangsung belum ada respons sama sekali. Kita langsung ke Bang Doli Kurnia. Tadi Mas Burhan mengatakan bahwa ini merupakan bentuk komunikasi ajakan Puan kepada Pak JK yang bisa jadi didengarkan oleh Anies Baswedan ketika masuk putaran kedua Anies merapat ke PDIP. Bang Doli Kurnia. Ya, saya kira kalau ya setiap ada pertemuan politik menjelang Pilpres ini kan betulnya pertama sah-sah saja, karena ini semua kan dalam proses penjajakan, karena koalisi kemudian penetapan pasangan capres dan cawapresnya juga belum final semua kan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kemudian pertemuan-pertemuan ini ditafsirkan dengan banyak sekali isu, ya itu juga wajar-wajar saja, termasuk misalnya kalau tadi ditafsirkan ini persiapan untuk putaran kedua, walaupun saya menilai ya yang tahap pertama aja belum tuntas gitu. Masa kemudian kita sudah mulai bicara tentang putaran kedua, kita kan tidak tahu nanti apa yang terjadi. Jangankan putaran kedua, besok aja kita belum tahu dinamika yang terjadi seperti apa gitu. Tetapi saya melihatnya yang paling penting dari awal ya, dinamika pertemuan-pertemuan elit politik ini kan sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir ini ya, dan ini menurut saya sangat produktif ya untuk bagaimana kita menjaga atau menghindari adanya keterbelahan atau polarisasi yang terjadi di masyarakat. Jadi pertemuan-pertemuan ini mempertontonkan kepada masyarakat bahwa ya dialog itu penting, ya silaturahim itu juga saya kira juga bagus, sekalipun misalnya ada perbedaan-perbedaan pilihan ya, tetapi yang silaturahim kemudian dialog yang tentu saya kira dasarnya adalah untuk kepentingan bangsa negara, itu perlu terus dilakukan. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Bang Badawi sebagai bagian dari koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo. Bagaimana menilai soal pertemuan hari ini antara Puan Maharani dengan Yusuf Kala? Apakah betul jangan-jangan ini bertujuan untuk menggalang kekuatan kalau nanti ada 2 putaran? Karena tampaknya tidak ada yang menang dalam 1 putaran saja. Ya, asumsi itu sah-sah saja apabila disampaikan oleh pihak pengamat seperti Mas Burhan. Kalau bahasa kami ini, Mas Burhan sudah melampaui waktunya gitu. Jadi ibarat kita puasa belum buka sudah mau sholat taraweh. Putaran pertama belum selesai, tapi beliau sudah memprediksi untuk putaran kedua. Tapi apapun itu kami menghargai pendapatnya, dan terkait dengan pertemuan Mbak Puan dengan Pak JK ya dalam konteks komunikasi ya bersama tokoh bangsa. Mbak Puan hari ini sebagai Ketua DPR dan Pak JK pernah jadi Wakil Presiden 2 kali, bahkan yang terakhir diusung oleh PD Perjuangan, tentu memiliki romantisme kesejarahan. Dan juga Mbak Puan pernah jadi Menteri di era Pak JK sebagai Wakil Presiden.
apalagi tadi Mbak Puan dianggap sebagai anak sendiri oleh Pak JK, tentu komunikasi-komunikasi antara keduanya itu positif untuk pembangunan demokrasi kita. Bahwa meskipun sebenarnya saat ini berada dalam posisi politik yang berbeda, itu maknanya tidak memutus tali silaturahmi, tidak memutus tali hubungan yang sudah terjalin sejak lama hanya gara-gara persoalan politik. Itu yang makna tersirat yang harus ditangkap oleh publik. Atau jangan-jangan Bang Ahmad Baidowi dari P3 ini sudah mulai goyah dan ragu karena mungkin saja kesannya kalau dari pertemuan ini P3 apakah tetap teguh, tetap solid dengan koalisi bersama PDI Perjuangan. Sesaat lagi ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita langsung ke Bang Baidowi. Bang Baidowi, kami ingin tahu sebenarnya P3 ini masih solid nggak sih? Masih teguh nggak sama PDIP? Atau jangan-jangan merasa tidak dilibatkan dalam cawapres, dalam membentuk koalisi ini? Atau seperti apa Bang? Apalagi hari ini Bang, Puan temui JK, kemarin juga. Seperti apa Bang Baidowi? Ya, tadi sebelum kami diundang oleh TV1, baru saja kami melakukan rapat dengan tim pemenangan nasional di kantor pemenangan di Kecamatan KN itu. Lengkap dari ada PDI, P3, Hanura, dan juga Perindo. Artinya apa? Sampai hari ini kami masih konsisten dan sepakat dan tetap bersama dengan PDI Perjuangan sesuai dengan keputusan Rapimnas kami yang Rapimnas ke-5 dan Rapimnas ke-6 yang memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dan itu pilihan yang dilakukan secara sadar, bukan pilihan yang dilakukan di pinggir jalan tetapi melalui mekanisme paksa. Nah, selama keputusan Rapimnas tidak diubah, maka posisi kami tidak akan pernah berubah. Soal kemudian Ibu Puan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh nasional, Pak Mardiono juga melakukan komunikasi juga dengan tokoh-tokoh nasional karena semuanya memang menghadapi pemilu 2024 dan ini harus banyak melakukan komunikasi informal dengan sejumlah tokoh untuk merekam, menyerap aspirasi pendapat apa yang sebenarnya bisa kami lakukan untuk kemenangan Pak Ganjar di 2024 mendatang. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, ini kan dalam keterangannya juga Pak JK mengatakan bahwa tentu membahas soal masalah capres-capresan dan menegaskan bahwa kayaknya bakal sulit nih kalau cuma ada satu putaran. Melihat komposisinya ini akan ada 2 putaran begitu, tergantung masyarakat yang memilih. Nah, dengan ini bagaimana kemudian Golkar melihat soal ini, Bang Doli? Ya, saya kira kan kita masih punya waktu ya sampai 25 Oktober ini melihat dinamika perkembangan penetapan pasangan capres dan cawapres termasuk pembentukan koalisi pengusungnya gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang soal dinamika politik ya apa saja bisa terjadi. Nah, kalau soal Golkar saya kira pertama memang Pak Yusuf Kalla itu kami tegaskan adalah bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Ya. Pak JK dan Golkar tidak bisa dipisahkan. Beliau ada pernah jadi ketua umum, gitu. Tetapi juga di dalam menghadapi pilpres, ya kita juga sama-sama memahami. Dan saya kira Pak Yusuf Kalla juga tahu bahwa Golkar sudah memutuskan pilihan capresnya, yaitu Pak Prabowo Subianto, dan kami sekarang sedang dalam proses perundingan bersama partai-partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju untuk menetapkan siapa calon wakil presiden yang paling pas, dan Golkar standing posisinya mengusung atau menominasikan yang pertama tetap Pak Erlangga Hartarto. Walaupun kami juga tahu ya Pak Yusuf Kalla juga punya kedekatan dengan salah satu capres yang lain dan komunikasi antara Pak Yusuf Kalla dengan DPW Partai Golkar, kemudian terutama dengan Pak Erlangga Hartarto juga terus dilakukan. Artinya ya Pak Yusuf Kalla tahu persis ya bagaimana mekanisme dan kemudian tata tertib yang berlaku di dalam Partai Golkar. Ya, secara institusional Pak Yusuf Kalla sudah tahu ya bahwa sikap politik Partai Golkar seperti apa gitu. Dan kalaupun nanti pada akhirnya masing-masing di antara kader-kader ini punya pilihan, ya mereka tetap dalam posisi menghormati keputusan
resmi partai. Gitu. Baik, itu untuk konteks partai. Mas Burhan, kami ingin dengar kalau figur. Karena Mas Burhan tadi mengatakan figurnya dari JK ini yang punya pengaruh besar bisa mendekati Anies. Dan Anies mungkin saja mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yusuf Kala. Pengaruhnya seperti apa ini Mas Burhan? Untuk mengubah bahwa Anies nanti kalau 2 putaran gabung sama Ganjar. Gini Andro ya, kalau alasan normatif yang sering disampaikan politisi adalah komunikasi dengan banyak pihak, memperbaiki hubungan silaturahmi. Tentu saja saya tidak sedang menolak argumen itu, tetapi jawaban klasik semacam ini itu tidak bisa menjelaskan mengapa komunikasi antar para calon, antar elit politik itu terbatas kalau kita lihat. Misalnya ya, kita nggak pernah mendengar komunikasi antara Pak SBY dengan Ibu Mega atau Mbak Puan datang ke Pak SBY. Tetapi seringnya kalau kita lihat siapa yang bertemu dengan Pak Yusuf Kala, ya kalau nggak Anies Baswedan, kemudian Mbak Puan sekarang, dan kita tahu 2014 Mbak Puan termasuk faksi di PD Perjuangan yang menjodohkan Pak Jokowi dengan Pak JK, kemudian belakangan Muhaimin Iskandar. Jadi dari analisis pertemuan siapa ketemu siapa itu terlihat jejaring atau network yang menghubungkan antar elit. Dan itu yang menjelaskan mengapa pembentukan koalisi di Indonesia itu cenderung ditentukan oleh kedekatan atau chemistry antar elit. Nah ini penting nih ya, karena satu, diferensiasi antar partai atau antar elit di Indonesia cenderung tidak terlalu terlihat dari sisi programatik. Jadi koalisinya itu serba promiskuus, serba boleh, tanpa melihat apakah ada perbedaan ideologi satu sama lain. Dan yang kedua, chemistry atau kedekatan satu elit dengan elit lain menjadi menentukan. Dan ini yang menjelaskan misalnya mengapa Pak SBY, Partai Demokrat, gagal berkoalisi dengan Nasdem mengusung Anies. Karena kita tahu rekam jejak Pak SBY dengan Pak Surya Paloh secara personal kurang bagus sejak 2009. Dan kenapa pula misalnya Partai Demokrat setelah keluar dari koalisi perubahan itu berkali-kali mengetuk pintu ingin berkoalisi mendukung Mas Ganjar, tetapi akhirnya berujung dengan melabuhkan jangkar koalisinya ke Pak Prabowo. Karena hubungan antara Pak SBY dengan Ibu Mega yang membeku sejak lama. Jadi faktornya bukan ideologi di situ. Faktornya adalah chemistry, kedekatan antar tokoh, kemudian hubungan komunikasi yang selama ini tersendat antara Pak SBY dengan Ibu Mega, dan akhirnya Pak SBY nggak ada masalah dengan Pak Prabowo, dan akhirnya pula Pak Jokowi yang tidak punya masa lalu dengan Pak SBY akhirnya bisa bertemu juga. Jadi poin saya dalam konteks koalisi yang sangat tidak ideologis, yang sangat tidak ideologis, maka hubungan personal antar elit itu lebih menentukan, termasuk pertemuan hari ini antara Mbak Puan dengan JK. Rekam jejak keduanya sangat baik. Pak JK sendiri sama Ibu Mega sangat baik hubungannya. Dan mungkin ini menjadi semacam investasi elektoral untuk putaran kedua. Saya tidak sedang mempercepat gitu ya masa waktu sholat maghrib dibicarakan di waktu masa sholat duhur, tidak. Tapi politisi yang baik itu sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Dan per hari ini tidak ada satupun capres yang aman dapat 50% persatu. Dan investasi elektoral dimulai dari orang per orang atau partai yang secara personal punya kedekatan antar elitnya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke P3. P3 kalau kita lihat saat ini, kalau berbicara soal fix koalisi, tadi sudah ditanyakan Andro ya, seperti apa arahnya sampai sejauh ini masih bersama dengan Ganjar Pranowo begitu. Tapi kita ingin tahu, kalau bicara soal investasi politik, ini cukup menarik untuk dilihat. Investasi politik dari jauh-jauh hari tidak apa-apa, karena investasi ataupun sebuah hubungan itu nggak bisa ujuk-ujuk kita ingin sesuatu, tiba-tiba orang memberikan. Perlu pendekatan terlebih dahulu. Anda sepakat dengan itu, ini merupakan sebuah investasi, Bang Ahmad Badoy? Ya, namanya komunikasi politik itu kalau politisi ya memang harus bisa juga dimaknai sebagai sebuah investasi politik. Sama halnya ketika misalkan Partai Persatuan Pembangunan ketika memutuskan mengusung Ganjar,
merupakan partai pertama yang secara resmi ketua PDIP mengusung Mas Ganjar. Nah, dalam teori investasi itu kan kalau kita biasa main saham itu kan disebut dengan istilah saham seri A. Nah, kalaupun kemudian ada komunikasi dini antara tokoh-tokoh yang selama ini masih berbeda pendapat, berbeda hitungan, ya sah-sah saja dimaknai itu. Tetapi sekali lagi dalam kalkulasi putaran kedua nanti hitung-hitungannya pasti berbeda ketika menghadapi putaran kedua dibanding dengan putaran pertama. Apapun itu ya silakan saja, boleh-boleh saja. Memang komunikasi antara Pak JK dengan Mbak Puan itu memang selama ini baik-baik saja dengan PDI Perjuangan. Bukti ketika Pak JK mendampingi Pak Jokowi di 2015 sampai 2019 relatif lancar-lancar saja gitu. Baik Bang Badawi, kita ke Bang Doli. Bang Doli, ada juga pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya posisi Golkar ini istimewa Bang, berada di koalisi Indonesia Maju. Tapi mengapa kesannya pasif? Nggak terlalu ngotot jadi cawapresnya Prabowo, atau jangan-jangan di tengah jalan nanti ketika ada tawaran yang lebih muluk-muluk gabung ke PDIP, Bang Doli. Mungkinkah itu terjadi? Sampai sekarang kita masih ngotot. Oh, Artinya kita belum pernah mengkoreksi apa yang menjadi target-target kita gitu ya. Kemarin-kemarin kan ada yang juga menyebutkan bahwa kita punya alternatif nama lain untuk capres-cawapres dan kita bantah itu. Itu tanda salah satunya kita masih belum bergeser dan masih ngotot gitu. Jadi sampai saat ini belum ada perubahan ya. Jadi kami bersyukur kalau kemudian Partai Golkar dianggap dianggap istimewa di dalam koalisi Indonesia Maju, dan saya kira memang itu worth it saja ya, karena memang ya kita kan selalu di dalam membangun koalisi tentu ada kalkulasi-kalkulasi ya, termasuk kekuatan-kekuatan yang kita bangun, saling mengisi, saling melengkapi dan seterusnya itu gitu. Nah, jadi kehadiran Partai Golkar dengan ya sebagai pemenang pemilu kedua di tahun 2019 tentu mudah-mudahan ini membawa arti buat dimanapun kita bergabung untuk bangunan koalisi itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Doli atas waktunya. Terima kasih Bang Ahmad Badawi dan terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.